Perintah Perdana Menteri Israel untuk mengosongkan Israel akan menjadi ancaman dunia. Mari kita saksikan bersama bagaimana pendapat Perdana Menteri Israel untuk pengosongan negeri Israel atau Palestina. Gawat, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memperingatkan kepada rakyatnya terhadap siklus 80 tahunan Israel berupa perpecahan, konflik. Kesimpulan besarnya Israel berada di ambang kehancuran. Kita bertanya-tanya, apakah kita akan mampu melestarikan Israel? Ujar Bennett Mashkul. Menurut Bennett, saat ini mendekati siklus 80 tahunan ketiga. Perpecahan pertama terjadi saat 80 tahun Israel dibentuk, perpecahan kedua pas 77 tahun setelahnya. Sekarang hidup di era ketiga dan mendekati 80 tahun. Peringatan Bennett ini boleh dibilang merupakan akumulasi serangkaian peringatan yang disampaikan tokoh Yahudi, termasuk kalangan Robi, pemimpin agama Yudaisme. Salah satunya ditayangkan di YouTube oleh channel Rian Hamzah dengan judul Ibadah di Sinagog Ricuh. Dalam tayangan itu divisualisasikan seseorang, kemungkinan rabi, berteriak-teriak di dalam sinagog sambil mendorong dan menampar orang lain. Mari keluar dari Palestina, karena waktunya turun laknat kepada kaum Yahudi itu telah tiba. Tiada lagi tempat berlindung dan tempat berlari darinya. Keluarlah dari tanah Palestina dan berpencarlah ke berbagai belahan bumi sebelum kalian dibinasakan. Bangunlah kalian, sadarlah kalian, sebelum kalian semua dibinasakan. Sebab waktu terjadinya hal itu benar-benar sudah dekat. Pandangan orang di video merupakan representasi dari kelompok tertentu di komunitas Yahudi dunia, termasuk pemikir Yahudi di Amerika Serikat Noam Chomsky. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak punya hak atas tanah Palestina karena Tuhan melarang mereka kembali sebagai hukuman di dunia atau dosa mereka. Sebenarnya bangsa Yahudi bukan lagi akan terpecah-pecah, tapi memang sudah terserpih-serpih saling bermusuhan. Sampai Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov belum lama ini mengatakan, sejarah mencatat yang menghancurkan Yahudi itu sesama Yahudi. Lantas dia menunjuk Adolf Hitler, berdarah Yahudi. Hitler membantai jutaan orang Yahudi di Jerman yang terkenal dengan peristiwa Holocaust. Anehnya, setelah itu masyarakat Yahudi diam atau kalaulah ada reaksi kecil saja, tidak melakukan protes besar-besaran. Bahkan sebelum Presiden Putin meralat anak buahnya karena sebenarnya kaum Yahudi takut untuk dilakukan penelitian terhadap genetika Hitler, sekaligus takut rahasia Holocaust terbongkar. Diduga Holocaust itu rekayasa eliter Yahudi dunia agar orang-orang Yahudi diaspora mau pindah ke Israel. Bangsa Yahudi terpecah dan saling bermusuhan sesuai penegasan Al-Quran surah Al-Maidah. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Peringatan bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan jika tidak keluar dari tanah Palestina, sejalan dengan Al-Quran Al-Isra 5-8. Setelah mengalami penghancuran dan pengusiran 2 kali sebagai hukuman dari Allah, mereka dilarang kembali ke Yerusalem atau Palestina. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali, niscaya kami kembali mengazabmu. Kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Al-Isra ayat 8. Hukuman itu sebagai realisasi dari kutukan Rasulullah, Daud dan Isa Al-Masih. Quran Al-Maidah ayat 72. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Nah, setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, demikian juga tanggapan dari orang Amerika beserta Rusia, emang ada rahasia terbesar di peristiwa Holocaust, peristiwa bersama dengan Hitler. Karena Putin mengatakan bagaimana untuk diadakan penelitian bagaimana peristiwa Holocaust tersebut, tapi orang Israel tidak menginginkan. Nah, inilah kita katakan sebagaimana dia sebutkan di dalamnya, bahwasanya orang Israel akan hancur dari tangan orang Israel tersendiri. Jadi kalau toh dia menyebar ke seluruh dunia, maka pemikir-pemikir di setiap negara hebat itu diwarnai dengan orang Israel. Karena satu kelebihan kepada mereka, karunia besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaitu kepintaran mereka. Nah, berhati-hatilah apabila dia tidak menetap di dalam satu tempat, mereka menyebar ke seluruh dunia, maka itulah cikal bakal pertempuran di setiap negara, akhirnya menuju kepada kiamat. Ingat kawan, hidup amat singkat, jangan lupa bahagia. Terima kasih.